Halo teman-teman, nama saya Yolanda Rewaru dengan NIM 1321134023. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan. Di sini saya akan membahas tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Pendahuluan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementatif Blue Economic. Blue Economic merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economic, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, prawisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat mempengaruhi pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung perubahan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perubahan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal kaidah kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku, yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2015. Tentang Blue Economic, kemiripan temuan dan rekomendasi yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang dan keterbatasan saraf dan prasarana dalam mengelola limbah dan sampah sehingga mengancam keberlangsungan sektor wisata pantai dan hayati laut dalam jangka panjang. Produktivitas masyarakat dalam usaha kelautan cenderung pasif, padahal masyarakat merupakan faktor sentral utama atau implementasi Blue Accounting khususnya di daerah pesisir. Hingga saat ini belum adanya riset terdahulu di Provinsi Maluku dapat berarti Blue Accounting dalam penerapan pada usaha prawisata khususnya wisata pantai sudah sangat baik atau justru sebaliknya. Banyak yang menyatakan bahwa masih perlunya pemeliharaan secara insentif terhadap pusat wisata pantai di Pulau Ambon dan masih kurangnya perhatian pihak terkait ini. Ini berarti Blue Accounting belum tertangani dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa dari beberapa riset tersebut, belum ada yang fokus meneliti terkait pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan di Provinsi Maluku, khususnya pada sektor prawisata pantai dan kontribusinya terhadap BAD. Adapun tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor prawisata, khususnya wisata pantai.
2. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan prawisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Prawisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. 3. Untuk mengetahui kontribusi hasil usaha prawisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Prawisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Hasil penelitian ini tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena penelitian ini akan menjawab letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting dalam laporan keuangan yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dan mengambil data 5 tahun terakhir. Landasan teori. Model dalam pendekatan blue economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Praktik perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek akan ditinggalkan dan berfokus terhadap long-term ekonomi, sehingga perubahan iklim dan global warming sebagai akibat dari kegiatan perekonomian dapat diatasi. Metodologi penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Analisis juga dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Hasil dan pembahasan blue accounting, ruang lingkup dan pengungkapannya. Ruang lingkup blue accounting merupakan turunan dari blue economic, mencangkup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Secara nasional, letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, sekitar 90.000 km laut. Luas laut Nusantara dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Adapun lembar garis pantai mencapai 54.716 km dan 3.000 mil wilayah laut. Dari jumlah tersebut, 527.191 km merupakan wilayah laut Provinsi Maluku dan daratan 185 km dengan wilayah kepulauan 3.076 km. Di samping itu sebanyak 1.412 pulau besar dan kecil di Provinsi Maluku yang masih butuh pengembangan potensi wisatanya berupa wisata budaya dan bahari. Jika dikonversi dalam presentasi, maka sebesar 7,6% merupakan luas daratan, 92,4% luas laut, sedangkan panjang garis pantai 11.000. Adapun aspek yang menjadi fokus utama dalam kajian blue accounting adalah ketersediaan sumber daya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi berbasis darat dan laut. Oleh karena itu, potensi wisata pantai dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah merupakan salah indikator utama dalam mengukur potensi
optimalisasi blue accounting pada suatu daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di biaya atau laporan laba rugi diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit, dan di posisi aset atau aktivitas atau neraca diungkapkan atau dicantumkan pada akun akumulasi depresi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip accounting sebagai posisi kredit. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah: yang pertama, wisata pantai Hunimua dari tahun 2017 sebanyak 131.659 pengunjung, di tahun 2018 sebanyak 139.334 pengunjung, 2019 itu sebanyak 89.219 pengunjung, 2022 sebanyak 37.745 pengunjung, dan 2021 sebanyak 128.488. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 526.445 pengunjung. 2. Wisata pantai Namalatu 2017 sebanyak 392 pengunjung, 2018 sebanyak 31.147 pengunjung, 2019 sebanyak 25.262 pengunjung, 2020 sebanyak 29.432 pengunjung, dan 2021 sebanyak 40.023 pengunjung. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 157.256 kunjungan. 3. Kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah: yang pertama, kontribusi wisata pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai 2021, yaitu 2017 sebesar 483.786, 2018 sebesar 682.883.500, 2029 sebesar 432.165.500, 2020 sebesar 180.773.000, dan 2021 sebesar 624.217.000. Adapun total kontribusi wisata pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 2.452.786. Kontribusi wisata pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah PAD Provinsi dari tahun 2017 sampai 2021 yaitu sebesar 2017 122.784,
2018 sebesar 175.081.000, 2019 sebesar 147.000, 2020 sebesar 147.377, dan 2021 sebesar 173.866.500. Adapun total kontribusi wisata Pantai Nama Latu terhadap pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sebesar 763.255.575. Implikasi. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini terdapat beberapa implikasi sebagai kontribusi teoris dan praktis kepada pihak-pihak terkait dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Menambah kasana keilmuan bidang akuntansi terkait blue accounting yang masih sedikit riset terkait. A. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk membuka kesempatan bagi para praktisi, dosen, stakeholder untuk bersama-sama memberikan masukan dan mengusulkan draft PAS atau persyaratan standar akuntansi keuangan yang secara khusus mengatur tentang pengungkapan blue accounting di dalam laporan keuangan unit usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang ketiga, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola daerah sebagai daerah otonom agar dapat melahirkan regulasi yang secara khusus mengatur wajib pengelola usaha pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengungkapkan blue accounting di dalam laporan keuangannya dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah. Keterbatasan penelitian berdasarkan pada proses penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat sejumlah keterbatasan yang dialami peneliti sehingga dapat menjadi poin penting yang dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang kedua, penelitian hanya meneliti rentang waktu penelitian selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021. Penelitian hanya meneliti sektor pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang keempat, penelitian belum dapat membandingkan daya tarik wisatawan antara pusat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Yang kelima, penelitian belum dapat membandingkan kontribusi pariwisata, khususnya wisata pantai, terhadap PAD antara pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian di atas, maka penelitian dapat memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar menganalisis secara langsung laporan keuangan usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan atau mencantumkan blue accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. Yang kedua, agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian. Yang ketiga, agar memperluas cakupan penelitian, bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi juga dikelola oleh pihak swasta. Yang keempat, agar dapat membandingkan daya tarik wisatawan antara pusat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta.
Yang kelima, agar dapat membandingkan kontribusi prawisata khususnya wisata pantai terhadap PAD antara pusat prawisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh swasta. Demikianlah pembahasan saya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah.